Diri karena sebentar lagi kita akan memulai prosesi protokoler Pemuda Katolik Hall Talk Road to Rakernas 2025. Izinkan saya untuk share screen. Mari sama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila dan Triprasetya Pemuda Katolik. Pancasila. 1. Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Triprasetya Pemuda Katolik. Kami, Pemuda Katolik Indonesia, pendukung hari-hari depan gereja dan negara, berjanji senantiasa setia pada pimpinan gereja dan negara. Kami, Pemuda Katolik Indonesia,
pendukung hari-hari depan gereja dan negara, berjanji tetap berjuang demi kepentingan gereja dan negara. Kami, pemuda Katolik Indonesia, pendukung hari-hari depan gereja dan negara, berjanji selalu mengutamakan persatuan, kekeluargaan, dan toleransi. Mendengarkan Mars Pemuda Katolik. Kita pemuda Katolik di Indonesia berjuang bersama-sama untuk nusa dan bangsa. Kita berjuang berdasar hati dan suci murni, tegak berada dan membela gereja dan ibu pertiwi. Pro Ecclesia et Patria, Pro Ecclesia et Patria, untuk gereja dan tanah air Indonesia. Kita pemuda Katolik di Indonesia berjuang bersama-sama untuk nusa dan bangsa. Kita berjuang berdasar hati dan suci murni, tegak berada dan membela gereja dan ibu pertiwi. Pro Ecclesia et Patria, Pro Ecclesia et Patria, untuk gereja dan tanah air Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan memulai rangkaian acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Margaret. Kepada Kak Margaret, saya persilahkan. Terima kasih. Eh, Acara ini akan kita mulai sebentar lagi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala berkat dan rahmat kesehatan yang boleh kami terima sampai saat ini, terkhusus atas penyelenggaraan-Mu bagi kami untuk menyelenggarakan acara kami malam ini. Tuhan, kami persembahkan rangkaian acara kami ini kepadamu, agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Berkati narasumber yang akan berbagi bersama kami, berkati semua panitia dan semua peserta. Maka segala sesuatu akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan bermanfaat bagi kami semua. Terpujilah Engkau, Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Kak Margareta. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Barat kepada Abangda Edi Silaban. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Sampurasun, Pro Ecclesia et Patria. Selamat malam teman-teman. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia, YPKI, yang sebenarnya kita sudah berkomunikasi dari 3 bulan yang lalu, baru bisa terrealisasi kerjasama ini. Ucapan terima kasih kami untuk Ibu Naza dan teman-teman yang sudah membersamai dan ingin berbagi terkait isu kesehatan yang akan kita hadapi ke depan. Yang kedua, kepada pimpinan pengurus Pusat Pemuda Katolik atau yang mewakili, saya lihat sini banyak Mas Beni dan teman-teman, ada Kak Vika, ada Mbak Santi. Terima kasih atas dukungannya. Semoga nanti di webinar-webinar ke depan kita bisa terus berkolaborasi.
Pada yang terhormat juga para peserta berbagai unsur dari Komda maupun cabang. Saya tadi lihat ada teman-teman dari Pemkri Bandung. Terima kasih teman-teman. Ada juga dari Merauke tadi, ada yang Gerobokan. Artinya webinar ini biarpun apa di situasi yang kita terbatas, teman-teman dari berbagai daerah tetap mau mendengarkan. Yang terhormat juga para narasumber, di sini ada Mbak Naza. Kemarin kita juga sudah diskusi, semoga nanti eh, bisa memberikan manfaat. Terima kasih Mbak Naza sudah membersamai kami dalam pertemuan ini. Teman-teman yang berbahagia, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pertemuan kali ini menjadi ajang momentum kita berkumpul kembali anak-anak muda dengan tema Pemuda Katolik Hall Talk. Ini menjadi unik dan menarik karena selama ini mungkin teman-teman banyak sekali diskusinya bicara soal kebijakan, bicara soal politik mungkin, tapi kali ini Jawa Barat membawa isu yang baru dan yang mungkin teman-teman sudah pernah menerima tapi jarang dilakukan oleh teman-teman pemuda Katolik. Selamat teman-teman sudah bisa hadir dan semoga nanti beberapa waktu ke depan kita bisa mendengarkan paparan yang sangat menarik dari narasumber kita. Teman-teman sekalian, kegiatan yang mengangkat tema berbagi harapan edukasi kanker dan tumor, wujudkan kepedulian kesehatan menuju generasi emas ini merupakan program kerja bidang perempuan dan anak. Namun, kita mengolaborasikan kegiatan ini sebagai sebuah rangkaian menuju Rakernas yang kebetulan Pemuda Katolik Komda Jawa Barat menjadi tuan rumah dari eh, kegiatan ini. Jadi, teman-teman, kegiatan ini tentu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, tentu kita anak-anak muda yang tadi mungkin setiap harinya jarang berolahraga, makan junk food. Nah, dalam sesi ini bukan untuk ditakut-takuti, gitu ya, tapi kita diberikan pemahaman terkait langkah-langkah pencegahan. Harapannya teman-teman secara khusus kita mulai memperhatikan kesehatan kita dengan harapan ada bonus demografi 2045 di mana kita menjadi bagian dari generasi emas tersebut. Teman-teman yang saya banggakan, para narasumber, kesehatan adalah modal utama kita dalam mewujudkan generasi emas yang kita cita-citakan. Saat ini kanker dan tumor menjadi salah satu ancaman serius. Terkait pengobatannya juga cukup mahal, cukup panjang, maka saya pikir ini perlu diedukasi buat teman-teman agar tidak ada lagi peningkatan setiap tahunnya. Jadi mulai dari langkah preventif atau pencegahan hari ini. Oleh karena itu, kita perlu membangun pemahaman yang lebih dari berkaitan dengan pencegahan, deteksi dini, dan penanganan yang tepat terkait eh, penyakit ini. Karena bisa jadi nanti dipaparkan ada usia-usia yang rentan, bisa jadi teman-teman yang muda ini bisa terpapar kapanpun dengan konsumsi makanan yang kurang sehat dan seterusnya. Maka dalam kesempatan ini kami dari Pemuda Katolik Pemuda Jawa Barat bersama Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia mengundang rekan-rekan semua untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan. Bila mana teman-teman ada juga yang ingin membentuk atau membuat kegiatan yang sama di daerah-daerah lain, silakan nanti bisa bekerja sama dengan YPKI atau Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Mau yang dari Merauke silakan, mau dari Gerobokan silakan nanti boleh di chat ke kita. Nanti kita share buat teman-teman untuk melaksanakan kegiatan di tempat masing-masing. Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah yang nyata bagi kita semua mewujudkan generasi yang lebih sadar berkaitan dengan kesehatan. Terima kasih untuk para narasumber, teman-teman yang sudah menyediakan waktu ingin berbagi. Semoga diskusi ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita, untuk organisasi kita, untuk keluarga kita, menginspirasi kita, serta lebih peduli pada kesehatan diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitar. Mari kita bersama-sama berbagi harapan di momentum Valentine Days atau Hari Kasih Sayang. Kita bergerak dari diri kita, mulai dari lingkungan kesehatan kita.
Sebagai penutup, izinkan saya memberikan pantun. Nah, biasanya di Jawa Barat nih kerap dengan pantun. Izin saya memberikan pantun. Nah, ini belum mulai udah cakep katanya. Hari Valentine penuh kasih, berbagi coklat untuk pacar tercinta. Ayo peduli dengan hidup bersih agar generasi emas kita tumbuh berjaya. Satu lagi masih ada, makan buah segar di sore hari, ditemani kopi, terasa nikmat sekali. Mari jaga kesehatan dari dini agar hidup kita semakin level up dan berseri-seri. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve pro ecclesia et patria. Pak Eklesia et Patria. Terima kasih kepada Abang Daedi Silaban atas sambutannya dan juga pengantarnya menuju acara seminar kita Hawk Talk pada malam hari ini. Baiklah, teman-teman sekalian, seminar Hawk Talk pada malam hari ini akan dimoderatori oleh eh, saudari kita yaitu Maria Magdalena Sero yang merupakan kader pemuda Katolik Jawa Barat. Beliau juga adalah Ketua Bidang Perempuan dan Anak yang berprofesi sebagai guru homeschooling di Primagama, yang sebelumnya juga beliau sebagai Ketua KMK Universitas Indraprasta. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan eh, kesempatan kepada Kak Maria untuk dapat memandu kita, memoderatori kita pada malam hari ini. Kepada Kak Maria, saya persilahkan. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk MC kita, Kak Natalia, pada hari ini secara virtual. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman para peserta seminar Hotpak Pemuda Katolik sekalian, senang sekali saya Maria Magdalena Seroneni, moderator pada seminar ini, menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia ya? Baik. Oke, puji Tuhan. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita beri tepuk tangan yang meriah secara virtual kepada kita semua yang telah hadir dalam seminar secara daring ini. Acara hari ini adalah rangkaian event Rakernas Pemuda Katolik Komda Jawa Barat bekerja sama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia membuat diskusi daring terkait edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan, khususnya dalam kanker dan tumor dalam rangka membangun generasi emas yang lebih sehat. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan agar terhindar dari penyakit kanker dan juga tumor? Tips dan trik agar selalu bisa menjaga kesehatan akan dibahas bersama pembicara yang telah hadir bersama kita dalam Zoom ini. Beliau adalah seorang konsultan kesehatan, lulusan dari sebuah universitas, Tike Salsabila, dan pernah bekerja di Puskesmas Cimarga. Kemudian saat ini beliau bekerja di Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Beliau memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu kesehatan masyarakat dalam keterampilan, merancang, mengimplementasikan intervensi kesehatan masyarakat. Teman-teman, marilah kita beri tepuk tangan secara virtual untuk narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Nadza Yuliani SKM. Ya, coba tanya. Selamat malam Ibu Nadza, apa kabar Ibu? Selamat malam, Kak. Sehat, Alhamdulillah. Ya, baik. Baiklah, teman-teman, pembicara sudah hadir bersama kita semua. Untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materinya selama 50 menit, dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya-jawab yang akan dibagi di dalam 2 termin. Termin 1 untuk 3 penanya, dan termin 2 untuk 3 penanya juga. Oke, izinkan saya ingin menyampaikan dan mengingatkan hal penting bahwa dalam penyajian materi di dalam PPT ini akan ada beberapa gambar yang sensitif dan akan disajikan juga ilustrasi medis tentang kanker atau tumor. Mohon untuk tidak di-screenshot atau foto serta video. Siapkan fokus terbaik Anda
kita akan sambut pembicara yang luar biasa, Ibu Nadza Yuliani SKM. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak MC. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen materi terlebih dahulu. Sebelumnya saya mohon izin untuk diberikan akses share screen-nya. Izin, apa sudah diberikan aksesnya? Udah Kak, yang atas nama Naza Zuliani jadi host ini Kak. Mungkin bisa dibagi co-host ke yang mau share screen. Bagaimana Ibu? Sudah? Oke. Sudah ya Ibu? Baik, apakah materinya sudah tertampil, Ya, Bapak Ibu? sudah. Baik. Sudah. Uh, Selamat malam semuanya. Yang pertama, saya Selamat ucapkan malam. terima kasih kepada yang terhormat Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Bapak Stefanus Gusman. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Pemuda Katolik Jawa Barat, Bapak Edi Silaban. Kemudian yang terhormat Ketua OC Rakernas Pemuda Katolik, Bapak Padro Franciscus. Lalu seluruh peserta dari seluruh Indonesia, dari unsur pengurus pusat, kemudian komisariat daerah, dan juga komisariat cabang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga tim dari Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk berbagi ilmu. Pada kesempatan kali ini kita sharing terkait kesehatan mengenai penyakit kanker dan juga tumor. Nah, untuk selanjutnya saya mohon izin terlebih dahulu untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia ini apa saja. Nah, jadi yang pertama, di sini kami akan memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin dan secara langsung tentunya mengenai pengertian tentang apa itu kanker. Dikarenakan penyakit kanker dan tumor ini adalah penyakit yang kita terima data-datanya dari berbagai rumah sakit khusus kanker, tentunya adalah penyakit yang setiap hari mengalami peningkatan terkait angka kematian, kemudian angka penderitaan, angka kesakitan juga dari penyakit kanker dan juga tumor. Maka dari itu kita lakukan seminar seperti ini, pendekatan langsung kepada masyarakat. Kita berharap kalau masyarakat sudah tahu, sudah kenal terkait bahaya kanker dan tumor, selanjutnya bisa melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga bisa menurunkan angka kematian, angka kesakitan dan penderita dari penyakit kanker dan juga tumor. Nah, lalu yang kedua, di sini kita akan mengenali secara dini terkait 3 jenis kanker, termasuk gejalanya, kemudian cara mendeteksi dininya,
dan juga cara pencegahannya. Apa saja tiga jenis kanker tadi? Yaitu yang pertama kanker prostat, yaitu kanker yang khusus menyerang kepada kaum laki-laki saja. Lalu kanker rahim, yaitu kanker yang hanya menyerang kepada wanita saja. Lalu kanker payudara yang sekarang bisa menyerang kepada pria ataupun wanita, ya. Lalu yang terakhir kita juga tidak lupa akan memberitahu Bapak Ibu semua bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari penyakit kanker dan tumor tentu dengan cara yang sehat dan juga hemat, ya. Nah, Bapak Ibu semua, yayasan kami ini sudah lakukan penyuluhan hampir ke seluruh wilayah, ke seluruh tempat, ke semua kalangan masyarakat, hampir ke kementerian, kemudian juga kedinasan, ataupun instansi kecil seperti sekolah, ataupun ke instansi keagamaan seperti gereja, vihara, pura, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita menganggap yang berhak mendapatkan informasi seperti ini yaitu semua kalangan masyarakat secara menyeluruh. Nah, lalu kita juga tadi melihat dari sekali lagi data-data kesehatan yang kita terima, di mana angka dari penyakit kanker dan tumor yang setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Nah, contohnya di sini ada satu data dari Globocan atau Global Burden of Cancer, di mana pada tahun 2018 saja itu terdapat 8,1 juta kasus baru, ya, dengan angka kematian tidak kalah tinggi, Bapak Ibu, cukup sebesar 9,6 juta, hampir 10 juta angka kematian. Nah, lalu di sini ada pertanyaan terlebih dahulu, ya, apa itu kanker? Nah, mungkin di antara kita semua sudah paham secara garis besar ya terkait penyakit kanker ini. Nah, saya bahas sedikit tentang pengertian dari kanker, bahwa kanker itu adalah penyakit atau yang diawali dari sel yang normal, diawali dari sel yang tidak normal gitu ya. Kemudian kanker ini juga bisa berawal dari yang namanya tumor. Nah, sebagian masyarakat kita lebih sering sebut tumor itu sebagai benjolan, ya. Nah, benjolan atau tumor ini dia dibagi lagi jadi dua bagian, Bapak Ibu. Yang pertama ada yang sifatnya jinak, yang kedua ada yang sifatnya ganas. Nah, bedanya apa? Kalau tumor jinak dia cenderung pertumbuhannya lambat, kalau tumor ganas kebalikannya, dia perkembangannya cenderung lebih cepat. Nah, mana yang beresiko menjadi kanker? Sebetulnya tumor jinak pun walaupun tadi dia pertumbuhannya lambat, kemudian juga tidak beresiko menjadi kanker, tapi kalau sudah ada dalam tubuh berupa munculnya benjolan, walaupun tidak muncul tanda sakit, tetap sesekali kita harus periksakan. Nah, kenapa? Karena tumor jinak kalau dibiarkan, lama-kelamaan sel di dalamnya akan terus berkembang. Nah, kalau semisal terus dibiarkan, sel yang ada di dalam tumor jinak ini lama-kelamaan akan menjadi tumor ganas, dan kalau sudah ganas jenis tumornya, inilah yang nanti akan berakhir menjadi kanker atau kanker, ya. Karena kanker tadi diawali dari perubahan sel yang tadinya normal menjadi tidak normal atau abnormal. Nah, selanjutnya ada yang bilang ya Bapak Ibu, kalau misalkan penyakit kanker ini adalah penyakit yang berbahaya atau penyakit yang sulit disembuhkan, bahkan disebut sebagai penyakit yang mematikan. Nah, kenapa kira-kira? Karena penyakit kanker ini, tadi saya jelaskan, kalau semisal sudah aktif saja satu selnya di dalam tubuh, tidak perlu menunggu waktu lama. Dia akan terus berkembang, merusak, menyerang, bahkan menggerogoti semua sel normal di sekitarnya. Dalam jangka waktu yang cepat, perkembangbiakannya cenderung tidak terkendali. Makanya kenapa rata-rata contoh ada penderita kanker, misalkan bulan ini diperiksa baru stadium 1, kok bulan depannya sudah meningkat stadiumnya ke stadium lanjut. Nah, karena tadi sekalipun hanya satu sel kankernya yang aktif dalam tubuh, kalau semisal terlambat penanganan, terlambat pengobatan, tidak menunggu waktu lama, selnya akan terus berkembang semakin banyak, kemudian merusak organ normal yang lainnya atau sel normal di sekitarnya. Nah, tentu perubahan sel yang normal menjadi tidak normal atau menjadi sel kanker ini pasti ada faktor pemicunya, ya. Nah, faktornya apa saja yang bisa memicu meningkatkan seseorang terkena penyakit kanker dan tumor? Nah, sebetulnya faktor pemicunya juga banyak ya Bapak Ibu, tapi yang akan kita bahas di sini berdasarkan penelitian terbaru faktor-faktornya, ya. Yang pertama ternyata faktornya dari faktor makanan. Makanan seperti apa? Makanan olahan atau makanan yang mengandung zat karsinogen. Di mana zat karsinogen adalah zat yang bisa memicu aktifnya sel kanker dalam tubuh, ya. Zat karsinogen juga banyak lagi macam dan jenisnya. Namun yang paling sering kita temukan
atau kita konsumsi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang mengandung penyedap rasa atau MSG. Lalu yang kedua, Bapak Ibu bisa temukan pada makanan atau minuman yang mengandung pemanis buatan atau gula berlebih. Contoh pada minuman-minuman kemasan yang manis-manis ya. Yang ketiga, ini bisa ditemukan pada makanan yang mengandung bahan pengawet. Lalu bisa ditemukan pada makanan yang mengandung atau terpapar zat kimia. Contohnya ada pestisida, ada formalin, ada boraks, ada pewarna makanan yang tidak aman ya. Ada lagi makanan yang mengandung lemak jenuh atau lemak tinggi. Contohnya daging merah, jeroan, kikil, kulit jando, gorengan ya. Lalu makanan yang terakhir adalah makanan yang sering dibakar-bakar ya. Contohnya ayam bakar, ikan bakar, sate bakar dan lain sebagainya. Jadi semakin gosong bagian yang dibakarnya memang semakin enak, tapi ternyata tinggi juga zat karsinogennya. Nah, pasti mungkin ya Bapak dan Ibu semua pernah atau mungkin sering mengkonsumsi makanan yang tadi dijelaskan oleh saya karena sebagian dari kita mungkin hidup di kota yang lumayan besar yang dimana rata-rata makanan yang kita temukan atau yang kita konsumsi pasti makanan yang tadi dijelaskan atau yang mengandung zat karsinogen. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti tidak boleh sama sekali ya, Bapak Ibu silahkan boleh. Tapi kalau bisa dihindari sedikit demi sedikit, jangan berlebihan ya. Itu baru faktor pertama dari makanan saja. Lalu yang kedua, kalau Bapak Ibu kurang istirahat ya, atau kurang olahraga, atau terlalu banyak makan juga ternyata ini beresiko atau bisa meningkatkan ya resiko terkena kanker. Nah, lalu yang ketiga, di mana masyarakat ini biasanya baru mau datang berobat ketika sudah ada keluhan. Nah, ini biasanya menjadi PR ya bagi tenaga medis. Kenapa? Karena rata-rata memang fakta di lapangan, kebanyakan masyarakat itu tidak mau berobat kalau belum ada keluhan. Contoh saya sudah menemukan misalkan ada pasien, itu sudah punya benjolan di tubuhnya, lumayan besar benjolannya, sudah merah juga warnanya ya. Tapi belum diperiksakan karena tadi menjawabnya belum muncul tanda sakit. Nah, kenapa harus segera diperiksakan tanpa harus menunggu tanda sakit? Karena pada dasarnya penyakit kanker dan tumor adalah penyakit yang kalau stadiumnya masih stadium 1, itu tidak akan muncul tanda gejala atau tanda sakit. Rata-rata muncul tanda sakit atau tanda gejala nanti di stadium 2, 3, ataupun stadium lanjut ya. Makanya kita yang masih sehat, mentang-mentang tidak ada gejala, contohnya ya tetap harus melakukan pemeriksaan karena tadi mengingat bahwa penyakit kanker dan tumor tidak muncul tanda gejalanya kalau masih stadium awal. Makanya sering disebut sebagai silent killer ya atau pembunuh diam-diam. Lalu faktor pengaruh lingkungan juga ini beresiko, ada faktor kimia, ada faktor fisika. Kalau faktor kimia ini paling mudah kita temukan pada polusi atau asap ya, asap-asapan. Bisa asap pabrik, asap kendaraan, dan asap yang paling dekat biasanya dengan kita, yaitu asap rokok ya. Lalu ada faktor fisika. Faktor fisika biasanya dari paparan sinar radiasi yang dipancarkan dari alat elektronik sekitar kita, contohnya dari handphone, laptop, dan lain sebagainya. Memang walaupun kecil, tapi juga itu memicu meningkatkan faktor risiko. Nah, lalu yang terakhir, faktor pemicu meningkatnya penderita kanker bisa dari faktor genetik atau faktor keturunan ya. Jadi betul Bapak Ibu semua bahwa penyakit kanker adalah penyakit yang bisa kita wariskan ya, kita turunkan ke generasi selanjutnya, meskipun nanti jenis kankernya berbeda. Maka dari itu, selagi kita masih pada muda ya, masih pada sehat, lebih baik lakukan upaya pencegahan, mulai dari sekarang jangan sampai apa yang kita turunkan ke generasi selanjutnya adalah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada penjelasan bahwa kanker dan tumor adalah penyakit yang bisa tumbuh atau bisa terjadi di bagian tubuh mana saja. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua organ di dalam tubuh kita bisa ditumbuhi oleh sel kanker tadi. Nah, yang paling sering kita temukan keluhan masyarakat adalah gambar-gambar di sini munculnya benjolan di beberapa bagian tubuh. Ada yang di punggung, kaki dan lengan, di leher dan juga di dada. Benjolan di sini termasuk pada tumor jinak atau nama lainnya adalah lipoma ya. Nah, ada lipoma, ada limfoma. Nah, ini yang gambar di sini adalah lipoma. Nah, apa itu lipoma? Lipoma adalah penumpukan lemak di bawah jaringan kulit. Jadi benjolan-benjolan di sini isinya adalah lemak yang bertumpuk di bawah jaringan
kulit ya. Memang biasanya yang menderita benjolan seperti ini tidak mengeluhkan tanda sakit karena biasanya tidak muncul tanda sakit sehingga tadi jarang orang yang datang periksakan. Tetapi tetap kalau semisal sudah mengganggu aktivitas, dirasa sudah muncul tanda sakit, harus segera dilakukan pemeriksaan supaya nanti dokter memutuskan apakah akan diangkat, dioperasi dan lain sebagainya. Tapi nanti di akhir acara pun akan saya sampaikan bagaimana caranya untuk menghilangkan benjolan seperti ini ya. Nah, lalu berikut adalah jenis-jenis kanker yang kasusnya memang paling sering ya atau mungkin cukup banyak munculnya di Indonesia. Ada kanker leher rahim, badan rahim, kanker indung telur, kanker payudara, kanker prostat, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, kanker otak, kanker mata, ada kanker darah dan kanker paru-paru ya. Nah, tetapi tidak mungkin saya jelaskan semua karena keterbatasan waktu yang kita punya. Nanti yang saya jelaskan hanya 3 jenis saja. Dari yang pertama prostat, kemudian kanker rahim dan juga kanker payudara. Lalu kalau kita lihat di sini penderitanya memang bukan hanya orang dewasa saja, Bapak Ibu ya. Nah, anak kecil pun sekarang remaja, dewasa, lansia gitu ya, semua orang beresiko tinggi terkena penyakit kanker ataupun tumor. Jadi penyakit ini tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang status sosial juga tentunya, tidak memandang usia ya, karena di Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia pun kami sudah banyak sekali menemukan anak-anak gitu ya yang sudah terkena penyakit kanker dan juga tumor. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, ini akan kita bahas terkait kanker prostat, yaitu kanker yang hanya menyerang kepada kaum pria saja. Saya mau mohon izin terlebih dahulu kepada semua audiens, kalau semisal nanti sepanjang materi saya akan muncul ya beberapa gambar yang mungkin dirasa membuat tidak nyaman karena sedikit vulgar, terbuka, atau mungkin sedikit menyeramkan, tapi saya mohon izin untuk kepentingan edukasi, mohon ditoleransi saja ya. Nah, kanker prostat saat ini juga cukup tinggi ya terjadi pada pria di Indonesia, cukup banyak kasusnya karena sudah menempati penyakit paling mematikan atau pembunuh paling mematikan nomor 3 pada kaum pria setelah penyakit stroke dan jantung ya. Nah, maka dari itu untuk para pria kita harus tahu ya faktor resikonya bisa terkena pada pria yang seperti apa. Yang pertama, nah, ini faktor resiko pertama bisa terjadi, mohon maaf, pada pria yang obesitas atau yang jarang berolahraga, ya. Lalu yang kedua, rata-rata di usia 30 tahun ke atas yang punya faktor resiko tinggi atau lanjut usia itu lebih rentan, ya. Nah, yang ketiga, mohon maaf sebelumnya bisa terjadi juga pada pria yang rambutnya itu mulai mengalami kebotakan. Nah, kebotakan di sini ini bukan botak yang memang sengaja dibuat sendiri atau digundulin, dicukur sendiri itu enggak ya. Tapi terjadi kerontokan rambut secara alami, tapi dalam jangka waktu yang cepat. Contohnya semakin hari semakin rontok rambutnya sehingga terjadi pitak ya dan lain sebagainya. Lalu terjadi juga pada pria yang pekerjaannya terlalu sering duduk. Nah, jadi contoh aktivitas seharian dari pagi sampai sore kebanyakan aktivitasnya duduk. Ada lagi terjadi pada pria yang sering menahan kencing. Terjadi juga pada, mohon maaf, pria yang sering menahan hasrat atau yang jarang melakukan hubungan intim suami istri. Nah, lalu yang terakhir terjadi juga pada pria yang terpapar infeksi virus HPV atau penyakit menular seksual ya. Nah, tadi adalah pria yang beresiko. Selanjutnya kita kenali tanda gejala awal terjadinya pembesaran prostat jinak yang bisa berakhir menjadi kanker prostat. Gejala yang pertama itu biasanya pria merasakan tekanan air kencingnya mulai melemah. Contoh, semakin hari pipisnya semakin melambat keluarnya, lalu tidak fokus ya. Ada juga bercabang, kemudian menetes-netes. Artinya setiap pipis masih ada cairan yang tidak tuntas sehingga masih menetes-netes. Lalu yang kedua merasakan rasa nyeri saat buang air kecil, urin yang keluar dilihat berwarna kemerahan seperti ada darah. Disfungsi ereksi, spermanya bercampur dengan darah, lalu nyeri di bawah punggung atau pinggang, nyeri di selangkangan, dan ciri khas yang lain yaitu sering terbangun di malam hari lebih dari 2 kali karena pengen pipis. Jadi kalau lebih dari 2 kali dengan durasi yang sering gitu ya, nah itu harus hati-hati. Kenapa? Karena resiko jatuhnya jauh lebih tinggi. Nah, untuk pria khususnya, kalau misalkan menemukan satu tanda gejala saja, dari yang tadi saya jelaskan, sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan, supaya apa? Tidak terjadi keterlambatan pemeriksaan, ya. Nah, selanjutnya ini adalah
kanker kelamin atau penyakit kelamin pada pria, di mana salah satu penyebabnya sama dengan penyebab kanker prostat tadi, yaitu diakibatkan oleh terpaparnya virus infeksi atau human papillomavirus, yang di mana diakibatkan oleh pria yang mohon maaf terlalu sering bergonta-ganti pasangan ya. Nah, tadi saya jelaskan kalau misalkan bapaknya atau kakaknya ya ada yang merasakan suatu tanda gejala, lalu bingung ini periksanya pakai cara apa? Di sini akan saya jelaskan ada dua cara untuk mendeteksi secara dini kanker prostat yang bisa pria lakukan. Yang pertama ada yang namanya tes PSA atau prostat specific antigen. Yang kedua ada yang namanya TRUS, transrectal ultrasound scan. Bedanya apa? Kalau yang pertama tes PSA bisa dilakukan oleh pria yang sehat, artinya tidak ada tanda gejala, mau periksa saja, bisa juga dilakukan oleh pria yang memang sudah ada keluhan sebelumnya. Tes PSA dengan apa caranya? Nanti dicek, diambil sampel darah, darahnya dicek ke laboratorium untuk dilihat nilai PSA yang keluar sudah berapa persen. Nanti disesuaikan dengan kadar persen dari penyebab kanker prostat tersebut. Lalu kalau TRUS ini, transrectal ultrasound scan, biasanya dilakukan oleh pria yang memang sudah ada tanda gejala sebelumnya dan memang sudah lumayan banyak tanda gejalanya sudah lama. Ini cara cepatnya dengan cara apa pemeriksaannya? Mohon maaf dengan cara colok dubur oleh dokter. Yang jelas mau yang sehat ya, merasa sehat, tidak ada tanda gejala, tidak ada salahnya untuk mendeteksi secara dini lakukan pemeriksaan tes PSA. Kapan? Paling tidak 1 tahun 1 kali ya. Nah, beralih ke materi yang kedua, akan saya bahas terkait kanker rahim atau kanker serviks. Tentu kanker rahim yang biasa menyerang hanya kepada wanita saja. Nah, kita para wanita harus waspada. Kenapa? Karena data kesehatan dunia merilis bahwa kanker rahim saat ini menempati penyakit paling mematikan nomor 2 khusus untuk kaum wanita di dunia bahkan di Indonesia ya. Data kesehatan dunia pun menyebutkan dalam 2 menit paling tidak ada satu wanita yang meninggal karena kanker rahim atau kanker serviks. Sedangkan di Indonesia sendiri per 1 jam ada satu wanita yang meninggal karena kanker rahim atau kanker serviks. Terbayang ya Bapak Ibu, kita satu hari ada 24 jam, itu kurang lebih ada 24 wanita juga yang setiap harinya berguguran ya karena kanker rahim atau kanker serviks ini. Jadi semakin banyaknya korban menyebutkan bahwa kanker rahim dinobatkan sebagai penyakit paling mematikan nomor 2 untuk kita kaum wanita. Ada 3 jenis kanker Bapak Ibu yang biasanya tumbuh di dalam rahim. Yang pertama ada yang namanya kanker ovarium atau kanker indung telur ya. Nah, kanker indung telur ini wanita seperti apa kira-kira yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di ovarium ini? Yang pertama, mohon maaf bisa terjadi pada wanita yang menggunakan alat kontrasepsi, tapi jenisnya hormonal dalam jangka waktu yang terlalu lama atau terlalu panjang. Contoh pakainya pil KB, tapi lebih dari 5 tahun, atau pakai suntik lebih dari 10 tahun. Tapi di sini bukan berarti saya ataupun yayasan melarang ya ibu-ibu semua pakai pil KB atau pakai suntik karena kan kontrasepsi itu cocok-cocokan sesuai dengan hormon masing-masing. Tapi kalau bisa jangan terlalu lama atau terlalu panjang khusus untuk yang hormonal. Lalu yang kedua ada kanker badan rahim atau kanker endometrium. Nah, wanita seperti apa yang beresiko tinggi terkena kanker badan rahim? Biasanya mohon maaf terjadi pada wanita yang terlalu sering melahirkan dengan jarak anak pertama ke anak kedua atau selanjutnya masing-masing terlalu dekat atau kurang dari 2 tahun ya. Yang ketiga, ini yang paling sering ya kasusnya di Indonesia yaitu kanker leher rahim atau kanker serviks, di mana bisa menyerang kepada wanita muda, wanita dewasa, bahkan lanjut usia. Nah, kira-kira wanita seperti apa yang beresiko tinggi terkena kanker leher rahim ini? Satu, biasanya terjadi pada wanita yang maaf terlalu sering bergonta-ganti pasangan. Lalu yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas atau seksnya diawali dari usia 16 tahun atau wanita yang menikah dini ya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, wanita yang tidak pernah menjaga hygiene kewanitaannya atau wanita yang maaf yang jorok ya, tidak bisa menjaga atau memperhatikan kebersihan alat kewanitaannya. Nah, contoh wanita yang jorok seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama bisa terjadi pada wanita yang maaf malas ganti pakaian dalam ya. Contohnya misalkan karena sibuk jadi lupa kegiatan seminggu sekali baru diganti gitu ya atau 3 hari sekali contohnya. Nah, ini nggak boleh ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena
khusus pakaian dalam apalagi celana, kalau misalkan dia tidak diganti, tidak rajin diganti, otomatis dia sudah lembab dan basah. Di mana tempat lembab dan basah? Tempat yang paling mudah menjadi tempat perkembangbiakannya virus, kuman, jamur, bakteri, dan kawan-kawan yang lainnya. Kenapa kalau sampai berkembang biak banyak bakteri sampai naik ke atas muncul lagi Bapak Ibu penyakit baru apa yaitu keputihan. Nah, pesan dari dokter kami di yayasan untuk para wanita ya jangan pernah menyepelekan yang namanya keputihan. Karena kenapa keputihan ini bisa menjadi awal mula terjadinya kanker rahim pada wanita. Jadi kita harus lebih aware ya memperhatikan keputihan yang keluar. Karena keputihan itu memang ada yang jenisnya normal, ada yang tidak normal. Kalau yang tidak normal takutkan menjadi lesi prakanker nantinya. Kalau keputihan yang normal seperti apa? Dia cenderung tidak berwarna, tidak berbau, tidak bertekstur, tidak mengakibatkan rasa gatal, sakit, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan keputihan yang keluar lebih dari 3 hari dengan volume yang banyak, lalu keluar bercak kemerahan seperti di gambar ini, atau kekuningan, atau hijau warnanya, nah ini sudah bisa dipastikan kalau keputihan yang keluar ini keputihan yang tidak normal, sehingga harus dilakukan segera pengobatan. Karena kalau dibiarkan sudah menjadi lesi prakanker, paling tidak atau paling dekat di 5 tahun yang akan datang, kalau misalkan masih seperti ini, itu akan menjadi penyakit kanker rahim pada wanita. Maka dari itu, sekali lagi jangan pernah menyepelekan yang namanya keputihan ya. Nah, selain keputihan, kita juga harus tahu terkait tanda gejala awal terjadinya kanker rahim pada wanita apa saja. Di sini tertulis tidak memiliki gejala pada saat stadium awal. Sebetulnya bukan hanya kanker rahim saja, Bapak Ibu. Semua jenis kanker itu jarang ada tanda sakit, tanda gejala pada saat stadium awal. Tapi kalau tadi dibiarkan, akan terus bermunculan tanda gejala atau keluhan yang lain. Seperti keputihan yang tadi saya jelaskan, lalu sering mengeluh nyeri saat berhubungan seksual atau rasa tidak nyaman ya, lalu keluar pendarahan saat berhubungan seksual, tidak bisa menahan buang air kecil, nyeri bagian punggung bawah atau dekat panggul, sakit kencing dan bawaannya ingin kencing terus-menerus ya. Nah, ini termasuk tanda gejala awal terjadinya kanker rahim pada wanita. Yang artinya kita wanita kalau misalkan menemukan satu tanda gejala saja dari yang tadi saya jelaskan, segera dilakukan pemeriksaan supaya tidak terjadi keterlambatan ya Bapak Ibu. Nah, sama halnya dengan kanker prostat, kanker rahim pun di sini sebetulnya bisa kita cegah. Walaupun angkanya tinggi, kita juga bisa cegah mulai dari sekarang. Dengan apa cara mencegah kanker rahim? Satu, hindari faktor pemicunya. Yang kedua, lakukan deteksi dini secara rutin. Ada 3 cara untuk kita wanita mendeteksi dini kanker rahim pada diri kita. Yang pertama, bisa lakukan yang namanya pap smear. Yang kedua ada IVA test, yang ketiga ada cervix scan. Nah, boleh dilakukan, pilih salah satu saja ya, tidak perlu semuanya dilakukan, dipilih salah satu. Kalau misalkan ditanya lebih direkomendasikan yang mana, saya jawab paling direkomendasikan untuk pemeriksaan pap smear. Pap smear ini sebetulnya sudah dianjurkan, bahkan sudah seperti diwajibkan ya untuk kita kaum wanita lakukan pemeriksaan pap smear paling tidak 1 tahun 1 kali. Sekali lagi, baik yang ada gejala maupun tidak ada gejala, boleh lakukan yang namanya pap smear. Justru yang tidak ada gejala ya, karena kita tidak tahu sehat di luar belum tentu sehat di dalam. Jadi boleh lakukan pap smear minimal 1 tahun 1 kali. Tapi khusus untuk wanita yang sudah menikah saja. Jadi pap smear ini khusus untuk wanita yang sudah menikah. Maaf kalau belum menikah tapi sudah kontak seksual, tetap wajib lakukan pap smear atau pemeriksaan kanker mulut rahim ini. Nanti dengan cara dimasukkan alat ke dalam alat kewanitaan kita, kemudian untuk membuka ya alatnya seperti spekulum atau cocor bebek untuk diambil sampel lendirnya, nanti dicek ke lab apakah ada virus HPV atau tidak. Nah, karena banyak wanita yang mengeluh, Bu, misalkan saya takut kalau pap smear takut sakit. Nah, sekarang ada lagi cara yang lain, ada IVA test. Kalau IVA test ini jangkauan pemeriksaannya lebih mudah, di puskesmas terdekat pun ini bisa. Tapi biasanya IVA test hanya dilakukan oleh wanita yang sebelumnya sudah ada tanda gejala. Contoh, sudah ada keputihan, dilihat warnanya tidak normal atau berbau, biasanya diperiksa lewat IVA test. Kalau IVA test tidak dimasukkan alat, tapi cukup diteteskan pakai cairan asam asetat gitu ya,
di bagian permukaan luar, bagian kewanitaan kita. Nah, selain IVA test ada lagi metode terbaru namanya Cerviscan. Cerviscan ini diperiksa dengan sampel urin kita saja yang diperiksa ya. Tapi sekali lagi kalau boleh saya sarankan lebih baik lakukan yang paling akurat, lakukan yang namanya pap smear paling tidak 1 tahun 1 kali. Nah, selanjutnya kalau tadi kita bahas jenis-jenis kanker yang umumnya tumbuh di rahim, sekarang kita jelaskan terkait tumor atau benjolan-benjolan yang biasanya tumbuh dalam rahim. Ada dua namanya, ada miom dan juga kista. Pasti kalau untuk wanita sering mendengar ya. Nah, kira-kira apa perbedaannya kalau miom? Nah, ini miom. Miom ini adalah daging yang tumbuh. Jadi dia bentuknya daging. Di mana tumbuhnya? Biasanya di endometrium atau khusus dalam rahim saja. Nah, tanda gejalanya miom seperti apa? Biasanya penderitanya itu merasakan pendarahan menstruasi yang berat atau menstruasi yang panjang, lebih dari 7 hari. Lalu sering merasa nyeri panggul, kemudian sering buang air kecil dan pendarahan vagina setelah berhubungan intim. Kalau kista, nah kista itu berbeda. Kalau miom tadi daging, kalau kista ini cairan atau kantung berisikan cairan darah dan juga nanah ya. Nah, di sini dokumentasi pada saat dokter kami melakukan pengangkatan kista, ini beratnya kurang lebih 3 kilogram pada remaja putri usianya 18 sampai 19 tahun pada saat itu ya. Nah, artinya kista ini bisa tumbuh untuk wanita ini di umur berapa saja ya, Bapak Ibu. Nah, uniknya kista ini dia bisa tumbuh di bagian tubuh mana saja. Jadi tidak hanya di dalam rahim saja. Nah, tapi sebelumnya kita perlu tahu terkait tanda gejala kista seperti apa. Kalau tadi miom, tanda gejala khasnya pendarahan menstruasi yang terlalu panjang. Kalau kista, tanda gejala atau ciri yang paling khas biasanya nyeri berlebih pada saat menstruasi. Saya tidak perlu tanyakan ya Bapak Ibu, kalau wanita memang pada saat menstruasi pasti merasakan sakit ya, karena terjadi peluruhan darah di dalam dinding rahim. Nah, tapi sakit yang normal itu yang biasa kita rasakan biasanya muncul di hari pertama atau hari kedua, lalu hanya di bagian punggung menyebar sampai pinggang, tapi setidaknya kita masih bisa bawa untuk aktivitas. Tapi ada sebagian wanita yang ketika menstruasi, sakitnya itu sampai berkepanjangan, sampai tidak bisa bangun, pusing, mual, muntah, pingsan, sampai harus dirawat saking sakitnya itu ada banyak bahkan ya. Nah, itu biasanya nyeri yang tidak normal. Biasanya juga ada tanda gejala indikasi kista di dalam rahimnya. Kemudian selain nyeri berlebih, sering merasa pusing, perut kembung, kemudian sering buang air kecil, dan mudah kenyang padahal makan hanya sedikit ya. Nah, seperti yang tadi awal saya sebutkan, kista ini dia bisa tumbuh di dalam rahim ataupun di luar rahim. Nah, ini contohnya kista yang tumbuh di luar rahim di kelenjar Bartholin. Nah, di mana seperti yang awal juga tadi saya sebutkan, kalau sudah merasa ada satu tanda gejala saja yang memang dirasa contoh sudah muncul benjolan, letaknya yang memang perlu kita periksakan gitu ya, itu harus segera diperiksakan, jangan menunggu lama. Karena kalau terjadi keterlambatan, nanti akan seperti ini Bapak Ibu, di mana gambar satu itu awalnya, kemudian ketika dibiarkan lama-kelamaan merembak habis sampai seperti di gambar sebelahnya ya. Nah, berikut adalah salah satu pasien dampingan kami di yayasan. Beliau adalah penderita kanker rahim stadium lanjut. Sudah dilakukan pengobatan dengan proses kemoterapi. Ya, yang namanya kemoterapi, walaupun pengobatan statusnya kanker, kita tidak bisa lepas dari efek sampingnya ya, di mana terlihat seperti dua orang yang berbeda, padahal mereka adalah orang yang sama. Nah, berikutnya ini adalah dokumentasi dari Rumah Sakit Senter Kanker Darmais di Jakarta, di mana penderita kista beratnya mencapai 40 kilogram. Nah, kenapa kita misalkan kok dari yayasan terkesan gambar-gambarnya kok banyak yang serem gitu ya, terkesan menakut-nakuti. Contohnya, misalkan ada pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa kami di sini menjelaskan materi seperti ini tidak ada unsur untuk menakut-nakuti sama sekali ya, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Justru di sini kita mengingatkan ya untuk Bapak Ibu semua bahwa kanker dan tumor itu adalah penyakit yang ganas dan juga mematikan. Kalau apa? Kalau semisal kita abai, kalau misalkan kita lalai, kita merasa sehat-sehat saja, sehingga tidak melakukan upaya pencegahan, tidak melakukan deteksi dini atau pemeriksaan sedini mungkin, nah tidak menutup kemungkinan suatu saat kita bisa menjadi
korban seperti ini ya. Nah, sampai ke materi yang terakhir, Bapak Ibu, karena tadi hanya 3 jenis kanker yang saya jelaskan. Tadi terkait kanker prostat sudah, kanker rahim, dan yang terakhir yaitu kanker payudara. Kalau tadi kanker rahim disebut sebagai penyakit paling mematikan nomor 2 untuk kaum wanita, ternyata nomor satunya yaitu kanker payudara. Ya, kanker payudara paling banyak kasusnya untuk wanita, sehingga disebut sebagai penyakit paling mematikan atau pembunuh nomor 1 bagi kaum wanita di Indonesia. Faktanya Bapak Ibu, laki-laki pun tidak luput ya dari yang namanya kanker payudara ini. Jadi sudah banyak laki-laki yang terkena juga kanker payudara. Nah, laki-laki seperti apa atau laki-laki yang punya faktor resiko seperti apa bisa terkena kanker payudara? Satu, mohon maaf, laki-laki yang perokok berat. Yang kedua, yang terlalu sering konsumsi minuman beralkohol. Lalu laki-laki yang maaf obesitas atau kegemukan atau sebelumnya punya riwayat diabetes itu jauh lebih beresiko. Kalau wanita, ini wanita seperti apa yang punya faktor resiko tinggi bisa terkena kanker payudara? Satu, wanita yang setelah melahirkan tapi tidak mau menyusui. Lalu yang kedua, wanita yang mau menyusui tapi hanya sebelah payudara saja, jadi tidak dua-duanya ikut diasikan. Yang ketiga, maaf, wanita yang obesitas atau kegemukan atau sebelumnya punya penyakit diabetes itu lebih beresiko tinggi. Nah, lalu ciri-ciri kanker payudara apa saja? Ciri-ciri kanker payudara biasanya yang paling khas kita ketahui yaitu munculnya benjolan di area payudara. Nah, selain munculnya benjolan, banyak lagi ternyata ciri-cirinya. Biasanya kalau di laki-laki terjadi perubahan bentuk payudara. Jadi antara kanan dan kirinya tidak simetris ya. Jadi perubahannya terlalu signifikan terlihatnya. Nah, selain itu, perlahan kulit payudaranya terjadi perubahan mirip seperti kulit jeruk ya. Lalu ada ruam kemerahan. Ruam kemerahan ini dibarengi dengan munculnya rasa gatal yang amat sangat. Lalu putingnya masuk ke dalam. Awalnya dua-duanya muncul di luar, tapi kalau sampai salah satunya masuk ke dalam, itu juga sudah ciri-ciri kanker payudara. Nah, yang terakhir keluar cairan putih, tapi bukan cairan ASI. Ya, ini ciri-ciri kanker payudara. Nah, terkait benjolan, ini saya ada cerita terbaru, Bapak Ibu ya, dari pasien yang kami temui, di mana pada saat itu ada yang konsultasi seorang wanita muda, kurang lebih usianya 26 atau 27 tahun. Pada saat itu beliau bercerita, awal keluhannya punya benjolan, itu di punggung bagian kanan, di punggung belakang. Nah, benjolannya memang teraba keluar seperti bola pingpong, seukuran bola pingpong kalau dipegang oleh tangan. Nah, karena tidak muncul tanda sakit, tadi tidak segera diperiksakan. Lalu barulah sudah muncul tanda sakit, baru diperiksakan ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata kata dokternya ini benjolan lipoma atau lemak tadi. Nah, lalu diberikanlah obat-obatan karena tadi sudah muncul tanda sakit, ternyata tidak kunjung membaik. Barulah dilakukan pengangkatan. 6 bulan pasca pengangkatan pertama, ternyata muncul lagi benjolan baru di dekat puting payudara sebelah kanan. Lalu diperiksa lagi, dicek selnya melalui proses pemeriksaan mamografi, ternyata ditemukan sel-sel klasifikasi kanker payudara stadium 2A. Padahal tadi benjolannya adanya di punggung. Nah, itulah Bapak Ibu, kembali kita ingatkan, jangan pernah untuk menunggu tanda sakit muncul. Kalau dirasa sudah muncul benjolan ataupun perubahan dalam tubuh kita yang memang sebelumnya tidak ada menjadi ada, segera lakukan pemeriksaan ya. Nah, sama halnya tadi dengan kanker rahim, kanker payudara pun ini ada cara untuk mendeteksi dininya. Ini biasanya memang dilakukan oleh wanita ya. Ada cara medis, ada non medisnya. Kalau dengan cara non medis ini bisa kita lakukan sendiri ya Bapak Ibu di rumah masing-masing, silahkan untuk wanita ataupun laki-laki juga boleh. Kalau untuk wanita dilakukan setelah masa menstruasi selesai ya. Minimal 1 bulan 1 kali lakukan yang namanya skema sadari. Sadar memeriksa payudara sendiri. Nah, sadari ini sudah banyak juga diiklankan oleh layanan pemerintah kita, jadi sudah mudah untuk kita akses, untuk kita tahu tata caranya di mana, bisa di YouTube ya, di Google boleh, diketik nanti skema sadari, nanti diikuti langkah-langkahnya, karena untuk pemeriksaan sadari ini tidak hanya memijit-mijit area payudaranya dengan asal, jadi memang ada tata cara khususnya. Kalau sudah kita ikuti langkah-langkahnya, kemudian kita baru sadar, oh iya, di payudara saya memang seperti ada muncul benjolan. Nah, ini setelah sadari, kita bisa lanjut pemeriksaan dengan cara medisnya. Bisa dilakukan USG payudara. Kalau pada saat USG payudara, benjolannya mungkin tidak terlalu terdeteksi, biasanya lanjut pemeriksaan dengan cara
mamografi. Tapi untuk wanita yang usianya 36 tahun ke atas boleh langsung lakukan yang namanya mamografi. Kalau mamografi dia pemeriksaannya pakai alat namanya mamopes ya. Nanti dijepit payudara kita untuk dilihat nanti benjolan sekecil apapun nanti dia akan terdeteksi. Nah, selanjutnya ini adalah penderita kanker payudara yang terjadi pada rata-rata pasien sudah stadium lanjut ya, di mana sudah ada yang berlubang, ada yang sampai pecah ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kalau sudah stadium lanjut sudah sulit juga untuk pengobatan karena penyakitnya atau selnya pasti sudah bermetastasis atau sudah penyebaran ke bagian tubuh yang lain ya. Apa yang bisa dilakukan untuk penanganan kalau penyakitnya sudah seperti ini? Mau tidak mau harus kemoterapi secara terus-menerus ya. Karena kalau sudah seperti ini tadi sekali lagi sel di dalamnya sudah bermetastasis atau sudah melakukan penyebaran. Nah, fakta di lapangan apa Bapak Ibu? Banyak sekali pasien, baik itu kanker payudara atau kanker apapun jenisnya, banyak yang tidak mau untuk melakukan pengobatan kemoterapi. Ketika kita lakukan pendekatan, kita tanya kenapa tidak mau? Karena sudah takut duluan sama efek sampingnya. Katanya, Bu, saya mau kemo, tapi saya takut nanti rambut saya botak, nanti kulit saya menggosong, atau nanti berat badan saya turun, saya terlihat seperti nenek-nenek misalkan ya. Nah, itu banyak yang berbicara seperti itu. Padahal kenapa? Karena banyaknya berita-berita yang malah menakut-nakuti pasien kanker tadi. Jadi, untuk pasien kanker, selain pengobatan luar, kita juga harus jaga di psikisnya juga ya. Kita harus lindungi agar tidak mendengar berita-berita yang nantinya jadi menghambat proses pengobatan. Karena sekali lagi kalau tidak di kemoterapi tidak akan sembuh. Ada yang bertanya, kan ada caranya dengan operasi. Nah, operasi kalau sudah seperti ini kasusnya itu biasanya sudah diangkat nanti bisa jadi muncul kembali di bagian tubuh yang lain. Karena kalau sudah seperti ini tidak menjamin semua selnya terangkat sempurna pada saat proses operasi. Makanya dilema Bapak Ibu untuk pasien kanker itu ya terkait sakitnya, pengobatannya. Maka dari itu kita yang masih sehat, yang masih muda, lebih baik melakukan pencegahan mulai dari sekarang. Karena ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu di sini setuju terkait mencegah lebih baik daripada mengobati, sebelum materinya selesai saya akan jelaskan sedikit tips mengenai cara kita untuk melakukan preventif atau pencegahan dari penyakit kanker dan juga tumor. Nah, sekali lagi pencegahan ini hanya dilakukan oleh kita yang sehat saja, yang tidak ada tanda gejala atau yang tidak ada sakit kanker ataupun tumor. Jadi kalau yang sudah ada sakitnya silahkan lakukan pengobatan. Nah, kita yang masih sehat silahkan lakukan yang namanya pencegahan. Pencegahannya ada dua, ada dari dalam, ada dari luar. Bapak Ibu tidak perlu lakukan semua, dipilih saja mana salah satu yang penting menyeluruh dan juga konsisten. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan dari sekarang pencegahan, artinya Bapak Ibu semua turut membantu saya, membantu yayasan, membantu pemerintah kita untuk menurunkan angka penderita kesakitan kematian akibat penyakit kanker dan juga tumor. Yang pertama, pencegahannya ini dari luar terlebih dahulu. Silahkan periksa resiko karena keturunan. Kira-kira ada atau tidak, punya atau tidak keturunan kita yang atas-atasnya, bisa dari bapak, bisa dari ibu, kakek nenek yang punya kanker dan tumor sebelumnya. Nah, itu ada atau tidak. Kenapa harus diperiksa dulu? Karena kalau semisal kita punya keturunan yang dulunya punya kanker, berarti setidaknya kita juga punya faktor resiko bisa terkena kanker lebih tinggi daripada mereka yang tidak punya faktor keturunan. Tapi bukan berarti menjadikan diri kita takut, aduh saya takut karena ada faktor keturunan atau kakek saya pernah kena kanker. Nah, itu bukan menjadikan diri kita takut ya Bapak Ibu, tapi ada PR lebih, kita harus lebih ekstra melakukan upaya pencegahan daripada mereka yang tidak punya faktor keturunan. Yang kedua, silakan rajin-rajin konsumsi makanan yang kaya serat dan antioksidan. Nah, hindari kebiasaan merokok. Bagi yang aktif ataupun yang pasif, hindari juga makanan yang berlemak tadi, daging merah, jeroan, kikil, kulit jando, gorengan ya. Mulai dihindari, mulai dikurangi. Lalu hindari juga makanan yang mengandung zat karsinogen. Contohnya pengawet, penyedap rasa, pemanis buatan ya. Ada lagi olahraga secara teratur. Nah, ini tips preventif dari luar atau pencegahan dari luar. Kalau semisal bisa maksimal dari poin satu sampai terakhir, silahkan dirutinkan saja pencegahan dari luar. Tapi bagi kami, bagi kita yang masih merasa kesulitan
Artinya tidak bisa secara menyeluruh semua dilakukan. Contohnya untuk laki-laki, Bu, saya masih sulit menghindari kebiasaan merokok. Karena kalau untuk stop secara langsung itu mungkin sulit ya, harus memerlukan waktu yang cukup lama. Atau untuk wanita misalkan, Bu, saya terbiasa masak di rumah pakai zat karsinogen, ada penyedap rasa, atau ketika saya jajan di luar tidak terlepas dari makanan yang mengandung lemak atau zat karsinogen. Tapi saya mau dari sekarang, Bu, melakukan pencegahan. Nah, bagi kita yang misalkan masih belum bisa maksimal, boleh tambahkan pencegahan dari dalam. Supaya apa? Supaya lebih cepat melakukan upaya pencegahannya. Jadi dari dalam terpenuhi, dari luarnya sedikit demi sedikit mulai dilakukan atau juga dihindari. Apa saja pencegahan dari dalam? Ini ada dua juga pencegahan dari dalam. Yang pertama saya jelaskan khusus untuk wanita dulu. Ibu-ibu, kakak-kakak, kalau mau terhindar dari yang namanya kanker rahim, sekarang ada vaksinnya. Vaksinnya ini adalah vaksin HPV, jenis vaksinnya ada dua, ada Cervarix, ada Gardasil. Yang paling sering dipakai yang mana? Yang Gardasil, apalagi Gardasil 9. Nah, saya mau suntik misalkan vaksin ini. Nah, khusus untuk usia dari 15 tahun ke atas, ya artinya untuk kita yang memang sudah usia dewasa, itu harus 3 kali dosisnya. Jadi nanti suntik pertama di bulan pertama, kemudian suntik lagi di bulan kedua, suntik terakhir nanti di bulan ke-6. Kalau sudah komplit 3 kali suntik dosisnya, maka kita akan terhindar atau punya kekebalan tubuh yang lebih untuk terhindar dari penyakit kanker rahim dan penyakit kelamin untuk pencegahan selama 5 tahun ke depan. Jadi suntik 3 kali tercegahnya 5 tahun ke depan. Jadi secara berulang ya. Nah, kalau untuk usia 15 tahun ke bawah atau 9 sampai 12 tahun itu memang pemerintah kita ada vaksin gratisnya untuk anak sekolah. Tapi kalau untuk kita wanita dewasa memang harus berbayar secara mandiri karena belum di-cover sama BPJS ya. Ini saya informasikan terkait harga terbaru, barangkali mau mempersiapkan diri untuk suntik ini, kakak-kakak semua boleh. Untuk 1 kali suntik kurang lebih harganya 2 juta rupiah. Itu untuk jenis vaksin yang paling bagus ya, tadi Gardasil. Itu 2 juta rupiah. Tapi setiap rumah sakit memang berbeda-beda. Tapi rata-rata di 1.500.000 sampai 2 juta rupiah. Kita anggap 2 juta rupiah. Tadi harus 3 kali suntik, berarti dikali 3 harganya sama dengan 6 juta rupiah. Dengan 6 juta rupiah membuat kita terhindar atau kebal dari kanker rahim selama 5 tahun ke depan. Nah, kira-kira untuk harga ini memang ada yang mengatakan sebagian mahal, ada juga yang mengatakan ya murah daripada kalau sudah kena penyakitnya. Artinya mahal atau murah ini relatif, silahkan kalau mau yang melakukan suntik boleh. Nah, lalu ada juga yang bilang, Bu, dengan harga 6 juta betul kita terhindarnya dari kanker rahim. Tapi belum tentu kita terhindar dari kanker payudara, kita tidak terhindar dari kanker paru, laki-laki pun juga tidak terhindar dari kanker prostat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk penghindaran penyakit kanker yang lain, Bapak Ibu boleh tambahkan lagi pencegahan dari dalamnya yang kedua, di mana pencegahan dari dalam yang kedua ini bisa kita lakukan secara sehat, hemat, dan juga gratis. Nah, sebelumnya untuk vaksin ini bisa dilakukan oleh yang sudah menikah ataupun belum menikah, boleh ya, ini untuk pencegahan. Nah, tadi cara pencegahan dari dalam yang kedua ini kita bisa lakukan secara sehat, hemat, dan juga gratis. Bisa dilakukan oleh pria maupun wanita dari usia 9 tahun sampai dewasa, sampai juga yang lanjut usia boleh, karena ini kita dengan cara kembali ke yang alami lagi. Nah, Indonesia ini termasuk pada negara yang punya banyak sekali tanaman toga atau tanaman obat keluarga, di mana salah satunya ada tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai khasiat untuk pencegahan penyakit kanker. Sebelum saya jelaskan tumbuhannya, saya akan ingatkan terlebih dahulu pencegahan ini tumbuhan-tumbuhan yang nanti saya jelaskan hanya dikonsumsi oleh kita yang sehat saja. Kalau sudah ada tanda penyakitnya, segera dilakukan pengobatan dengan cara medis ya. Dan juga saya ingatkan untuk tumbuhan-tumbuhan di sini, ini tidak boleh sembarangan juga, karena segala sesuatunya harus ada sumber, jurnal, literatur, dan juga setidaknya ada dokter penanggung jawabnya. Nah, tumbuhan yang nanti saya jelaskan itu sudah dipilihkan tumbuhan-tumbuhan terbaik yang sudah lengkap semua literaturnya oleh dokter kami di yayasan. Nah, sebelum ke tumbuhannya, syarat yang pertama, selain ada sumber, ada jurnal, ada literaturnya, ternyata tumbuhan tersebut juga harus mengandung zat di dalamnya yang namanya zat RIP atau ribosome inactivating
protein ya, di mana zat ini atau dalam bahasa Indonesia ada zat anti kanker berfungsi untuk satu memblokir pertumbuhan sel kanker, bisa menonaktifkan perkembangan sel kanker, juga bisa mematikan sel kanker sampai akar tanpa merusak jaringan normal di sekitarnya. Contoh, kita semuanya sehat ya, masih pada sehat. Tapi merasa sering konsumsi minuman atau makanan yang mengandung zat karsinogen, sering terpapar polusi atau asap, apalagi mungkin yang hidup di kota-kota besar. Atau takutnya ada keturunan yang tidak ketahuan, takutnya sudah ada sel kanker yang mulai aktif dalam tubuh. Nah, dengan konsumsi tumbuhan yang nanti saya jelaskan, dia bisa memblokir lalu dinonaktifkan sehingga tidak berkembang sel kankernya ke bagian sel normal yang lainnya. Apa saja tumbuhannya? Yang pertama yaitu tumbuhan sirsak ya Bapak Ibu. Nah, sirsak ini dia mengandung 35% zat anti kanker. Nah, 35% zat anti kanker ini hanya ditemukan oleh kita pada daunnya saja. Jadi tidak pada buahnya ya Bapak Ibu, hanya daunnya saja. Nah, nanti kalau misalkan mau konsumsi sirsak boleh, ini sumbernya juga sudah saya sertakan di sini, jadi nanti boleh dicek satu persatu untuk menambah literasi juga. Nah, untuk daunnya ini ada cara pengambilannya dengan cara khusus, yaitu diambil 2 lembar daun sirsak, urutan keempat dari dahan pucuk. Jadi kalau sudah dihitung 1, 2, 3, 4 dari daun yang paling ujung, nanti kelima keenamnya diambil 2 lembar, lalu dikeringkan atau dibersihkan kotorannya, kemudian kita keringkan sampai dia setengah kering. Kalau sudah setengah kering, metode penelitian terbaru terkait sirsak ini ternyata tidak boleh direbus atau digodok. Nah, kenapa? Ini ada 2 perbandingan. Kalau semisal direbus, ini warnanya biasanya keluarnya pekat seperti teh merah ya. Ini tidak boleh kalau untuk sekarang. Kenapa? Karena ternyata ada resiko untuk liver dan ginjal kalau misalkan dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi baiknya cukup diseduh saja pakai air panas sampai airnya keluar warna kuning kehijauan seperti ini. Kalau sudah seperti ini silahkan boleh dikonsumsi ya atau diminum. Takarannya 1 gelas sehari untuk kita, atau boleh ajak ibu bapak keluarganya di rumah untuk konsumsi juga untuk pencegahan untuk yang sehat dengan dosis 1 kali sehari selama 12 bulan atau 1 tahun berturut-turut, tidak boleh bolong-bolong. Kalau sudah 1 tahun rutin konsumsi seduhan sirsak ini, sama, kita juga akan mendapatkan kekebalan tubuh yang lebih, imun yang lebih untuk terhindar dari semua tipe. Jadi nggak cuma satu kanker, semua tipe jenis kanker kita terhindar untuk pencegahan selama 3 tahun ke depan. Ya, jadi minum 1 tahun, tercegahnya 3 tahun. Nah, karena sirsak ini misalkan ada yang sanggup rajin 1 tahun konsumsi, ada yang keberatan karena contohnya eh, misalkan kesulitan karena harus dihitung dulu atau takutnya lupa, jadinya nggak sampai setahun. Nah, Bapak Ibu boleh pilih rekomendasi tumbuhan nomor 2 ya, atau tumbuhan selanjutnya di mana zat anti kankernya lebih tinggi daripada sirsak dan waktu konsumsinya lebih sebentar. Nah, tumbuhan yang kedua ini namanya benalu teh atau benalu yang tumbuh di pohon teh. Jadi nggak boleh kalau selain di pohon teh, contoh di alpukat, di pohon nangka, itu nggak boleh walaupun sama-sama benalu. Jadi yang mengandung 50% zat anti kanker hanya benalu yang tumbuh di pohon teh. Jadi mungkin paling dekat ke Puncak atau ke daerah Bandung ya, ke Pangalengan, ke Ciwidey, nanti di sana akan banyak ditemukan, suka ada peneliti-peneliti yang meneliti benalu teh ini. Kalau benalu teh ini kita tidak perlu hitung karena semua bagiannya bisa kita olah, dari mulai batang, daun, rantingnya juga boleh, bunganya kita bawa sekaligus banyak, kemudian dikeringkan, tapi harus betul-betul kering seperti ini, seperti di gambar. Kalau sudah kering seperti ini, boleh dirajang-rajang kasar. Kalau sudah dirajang-rajang kasar, untuk takarannya diambil 1 sendok teh, diseduh pakai air panas. Nah, kalau sudah larut airnya boleh kita minum dengan dosis 1 kali sehari selama 6 bulan saja. Kalau sirsak tadi 12 bulan karena zat anti kankernya kecil. Kalau ini karena zat anti kankernya cukup tinggi, jadi minumnya pun cukup sebentar sampai 6 bulan saja. Kalau sudah 6 bulan, tidak perlu dikonsumsi lagi, diberhentikan saja karena nanti setelah konsumsi benalu teh selama 6 bulan membuat kita mendapatkan kekebalan tubuh yang lebih untuk terhindar dari semua tipe jenis kanker dan tumor, sama untuk pencegahan 3 tahun yang akan datang. Jadi konsumsinya 6 bulan, tercegahnya 3
tahun. Kalau sudah 3 tahun terlewati, balik lagi ke puncak, ambil lagi benalu tehnya ya. Nah, jadi tadi sudah ada dua referensi tumbuhan, silahkan dipilih saja mana yang mau dikonsumsi, apakah mau sirsak, apakah mau benalu teh. Tapi sekali lagi saya ingatkan, untuk sirsak dan benalu teh hanya dikonsumsi oleh kita yang sehat saja, yang tidak punya penyakit kanker ataupun tumor, karena tidak bisa untuk pengobatan. Kenapa? Karena zat anti kankernya kecil. Maka dari itu kita juga tambahkan lagi satu tumbuhan atau tumbuhan terakhir, yang dimana tumbuhan terakhir ini termasuk pada tumbuhan yang istimewa. Berbeda dengan sirsak dan benalu teh, kalau sirsak dan benalu teh hanya fokus untuk pencegahan saja, kalau tumbuhan yang terakhir karena zat anti kankernya paling tinggi, hampir mencapai angka sempurna, menurut penelitian dia bisa untuk pencegahan bagi yang sehat, bisa juga digunakan sebagai komplementer atau pelengkap pendampingan obat medis bagi yang punya penyakit kanker ataupun tumor. Jadi bisa untuk pencegahan, bisa juga untuk pengobatan penyakit kanker dan tumor. Nah, tumbuhan yang ketiga ini namanya temu putih. Sekali lagi saya jelaskan, ini temu putih. Bukan kunyit putih, bukan temu lawak, bukan temu ireng, bukan juga jahe atau dan lain sebagainya. Ini namanya temu putih. Temu putih mengandung 95% zat anti kankernya. Salah satu penelitinya yaitu Profesor Dr. Hembing Wijaya Kusuma ya. Profesor Dr. Hembing Wijaya Kusuma adalah salah satu guru besar kita atau pakar herbalnya Indonesia yang turut meneliti tumbuhan terakhir ini ya. Nah, kalau semisal Bapak Ibu mungkin pernah melihat tumbuhan ini, misalkan ada di kampung atau di jalan ya, suka ada misalkan. Nah, supaya tidak tertukar, ini sedikit saya jelaskan perbedaannya. Kalau kita lihat dari daun, memang semuanya tampak sama. Tapi bisa dilihat kalau misalkan daunnya di tengahnya ada tulang warna merah keunguan, dia tembus sampai belakang warnanya, ini temu putih. Kalau misalkan yang ibu bapak lihat tidak ada menembus sampai belakang warna tulang tengah daunnya, jangan diolah, ini bukan temu putih ya. Nah, kalau misalkan dilihat di umbinya pun sama, kalau misalkan yang keluarnya warna orange, ini temu lawak. Kalau umbinya warna krem ada kehitaman, ini temu hitam atau temu ireng. Kalau semisal warnanya krem, seperti putih krem gitu ya, coklatan, ini temu putih. Apalagi kalau dilihat temu putih ini dia punya mata seperti wortel. Nah, matanya ini yang mengandung 95% zat anti kanker. Nah, kembali pada penelitiannya dari Profesor Dr. Hembing, untuk mencapai zat anti kanker sempurna 95% sehingga bisa digunakan untuk pencegahan ataupun komplementer pengobatan, harus diusahakan temu putihnya yang usianya sudah 2 tahun saja yang bisa kita olah. Kalau kurang dari 2 tahun, sebetulnya tidak apa-apa, tidak berbahaya juga, tapi percuma karena belum bisa sempurna untuk digunakan sebagai pencegahan dan juga pengobatan. Karena kalau misalkan belum 2 tahun, di dalam umbinya itu bukan hanya ada zat aktif, tapi juga ada zat toksit atau racunnya. Nah, untuk menghilangkan zat toksit tadi, usahakan jadi harus usianya 2 tahun. Bagaimana kita tahu tumbuhan temu putih ini sudah 2 tahun atau belum? Nah, biasanya kalau yang sudah 2 tahun, dia sudah muncul bunga warna merah atau ungu seperti ini. Kalau sudah muncul bunga berarti sudah 2 tahun sehingga bisa maksimal kita olah. Cara pengolahannya, kalau yang sudah 2 tahun biasanya umbinya pun besar-besar Bapak Ibu seperti ini. Kita panen, kita kupas kulitnya sekitar setengah sentimeter, isiannya kita iris tipis seperti mengiris bawang. Lalu dijemur sampai dia betul-betul kering seperti keripik. Kalau sudah kering seperti keripik, kita boleh blender, boleh chopper, boleh ulek. Yang penting dihaluskan seperti serbuk kopi, simpan di toples agar dia awet. Konsumsinya bagaimana? Konsumsinya ini harus dibedakan jadi 2 dosis. Karena sekali lagi bisa untuk pencegahan bagi yang sehat, bisa untuk komplementer pengobatan bagi yang sakit kanker dan tumor. Untuk yang pencegahan, yang di toples tadi kita boleh ambil 1 sendok teh, kemudian diseduh pakai air hangat atau air sedikit panas boleh, ditunggu sampai sedikit hangat, nanti boleh diminum. Takarannya 1 gelas air biasa saja di rumah, diminum cukup 1 kali sehari sampai 3 bulan saja. Ini paling singkat minumnya karena zat anti kankernya paling tinggi. Kalau sudah 3 bulan minumnya secara berturut-turut, selanjutnya bagaimana ya, di stop saja, tidak perlu dilanjutkan lagi karena dengan konsumsi 3 bulan membuat kita terhindar dari semua tipe jenis kanker dan tumor untuk pencegahan 5 tahun
ke depan. Jadi minumnya 3 bulan, tercegahnya 5 tahun. Sama halnya dengan vaksin yang tadi, vaksin pun 3 bulan, tercegahnya 5 tahun. Ini pun sama, bedanya ini bisa dikonsumsi oleh pria yang mau terhindar dari prostat, yang mau terhindar dari kanker paru, bisa juga, atau untuk wanita yang mau terhindar dari kanker rahim, kanker payudara, ataupun kanker semua jenisnya, bahkan bisa dikonsumsi oleh anak usia 9 tahun ke atas ya. Lalu bagaimana kalau yang untuk dosis pengobatan? Yang pertama kali untuk pengobatan, PR-nya satu, tidak meninggalkan pengobatan medisnya. Jadi obat medisnya itu tetap nomor satu ya. Ini digunakan sebagai pelengkap atau komplementer untuk mempercepat proses pengobatan. Kalau untuk dosis pengobatan yang sudah punya penyakit kanker dan tumor, dinaikkan saja dosisnya menjadi 3 kali sehari minumnya. Jadi kalau tadi pencegahan 1 kali sehari, kalau pengobatan penyakit kanker dan tumor 3 kali sehari. Sampai kapan? Sampai sembuh. Karena kalau untuk kesembuhan, setiap orang punya proses yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, biar gak bingung, sedikit saya kasih gambaran beberapa pasien yang sudah sembuh dengan terapi komplementer tumbuhan temu putih ini. Ini hanya sebagian kecil ya Bapak Ibu. Yang pertama ini ada pada saat saya penyuluhan di salah satu kampus swasta, ini juga daerah Bogor, di mana ada satu dosen muda yang pada saat itu mengeluhkan bahwa sudah 2 tahun menikah itu tidak dikaruniai keturunan. Ketika kita tanya apakah sudah diperiksa, sudah, ternyata punya miom, itu pun sudah pernah dioperasi atau diangkat. Nah, ternyata tumbuh lagi setelah dilakukan pengangkatan yang pertama, tumbuh lagi, dan juga tadi tanda gejalanya pun sama, haidnya berkepanjangan dan lain sebagainya. Lalu beliau karena ikut penyuluhan bertanya, boleh atau tidak kalau saya mencoba terapi tumbuhan temu putih ini? Saya jawab silahkan, karena ini kan tidak akan resistensi dengan obat medis apapun. Lalu dikonsumsi, dengan konsumsi waktu itu durasinya 6 minggu masa pengobatan, 6 minggu konsumsi dengan dosis 3 kali sehari, dosis pengobatan ketika di minggu terakhir pada pagi hari mau pipis, ternyata keluar gumpalan daging seperti ini. Nah, ini difotokan ke kami, tapi karena kita tidak mungkin kalau misalkan hanya melihat dari gambar, sehingga kita sarankan untuk diperiksa di objek terdekat, ternyata ini jaringannya adalah miom, jadi miomnya keluar sendiri ketika pipis dengan masa 6 minggu. Lalu ada gambar berikutnya, ini pada saat saya penyuluhan di salah satu rumah ibadah, tepatnya di HKBP, ada satu jemaat yang dilaporkan oleh tim kesehatan dari gerejanya bahwa punya kanker payudara stadium 2A. Tujuannya yang pertama, kami dari yayasan selain melakukan penyuluhan gratis, kita juga mencari para penderita kanker untuk kita berikan bantuan dana. Kita survei ke tempatnya, kita lihat memang betul kondisinya memang sudah basah seperti ini, sudah mulai mau berlubang pada saat itu. Nah, selain kita survei, kita pun berikan pendekatan. Kenapa? Karena beliau ini termasuk pada pasien yang tidak mau melakukan pengobatan medis pada saat itu. Nah, ketika tanya, kenapa? Sebetulnya sudah dijadwalkan operasi pada saat itu kurang lebih 2 bulan lagi. Nah, ternyata ada ketakutan tersendiri karena ada riwayat keluarga juga yang meninggal karena kanker payudara. Nah, kita lakukan pendekatan, kita juga berikan semangat tentunya untuk mau melakukan atau melanjutkan pengobatan medis. Nah, pada saat itu anggota keluarganya juga ada yang ikut penyuluhan, lalu bertanya, boleh atau tidak kita mencoba terapi tumbuhan temu putih ini untuk pasien kanker payudara ini? Saya jawab silahkan, dengan catatan tidak meninggalkan pengobatan utamanya. Lalu dengan konsumsi pada saat itu 2 bulan lebih 2 minggu. Nah, di minggu terakhir mengabari lagi ke kami dengan mengirimkan gambar selanjutnya, di mana luka di payudaranya ini sudah mengering, lalu lukanya juga sudah tertutup. Nah, pada saat itu bertanya, apakah harus dilanjutkan operasinya? Nah, kalau misalkan untuk keputusan jadi atau tidak operasinya itu kewenangan dokter onkologinya. Jadi pada saat itu dilakukan lagi pemeriksaan ulang, ternyata sudah tidak ditemukan klasifikasi sel-sel kanker payudara. Jadi pada kesimpulannya operasinya tidak jadi dijalankan dengan konsumsi 2 bulan lebih 2 minggu. Jadi pada intinya yang saya jelaskan, dosis setiap orang yang sudah punya penyakitnya itu berbeda-beda, disesuaikan dengan berat penyakitnya masing-masing ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, sebelum kita mungkin masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab, eh, temu putih ini disebut oleh Profesor Dr. Hembing Wijaya Kusuma adalah tumbuhan dewa. Kenapa disebut tumbuhan dewa? Karena dalam satu buah temu putih tapi yang asli dan usianya sudah 2 tahun, ternyata di dalamnya bukan hanya ada zat aktif RIP saja atau zat aktif anti kanker saja, tapi ada zat aktif lain, ada zat kurkumin, zat yang bisa mengobati penyakit peradangan. Contohnya yang punya polip, sinusitis, atau amandel, atau radang tenggorokan, kemudian yang suka nyeri haid atau keputihan berlebih, usus buntu, asma, dan nyeri sendi. Lalu ada zat antilipid atau zat yang bisa mengobati penyakit lemak, contohnya darah tinggi,
darah rendah, kolesterol, rematik, diabetes, dan jantung koroner. Yang terakhir ada zat antipurin atau kalsium oksalat bisa mengobati penyakit seperti asam urat, batu empedu, dan batu ginjal ya. Kalau ditanya ini ada efek sampingnya ke ginjal atau tidak? Nah, sekali lagi kalau dosis yang dikonsumsinya betul, kemudian temu putih yang dicarinya asli dan usianya 2 tahun, itu tidak ada efek samping untuk ginjal. Justru dia bisa mengobati penyakit ginjal. Nah, selain itu bisa juga untuk mendetoksifikasi bagi misalkan yang sudah bertahun-tahun konsumsi obat kimia. Nah, kalau obat kimia itu sudah tidak terpakai dalam tubuh, nah dia akan menumpuk di ginjal. Nah, agar tidak menumpuk di ginjal dan bisa menghambat ke eh, bisa mengakibatkan penyakit lain, nanti temu putih ini bisa mendetoksifikasi, jadi dikeluarkan lewat 3 cairan, bisa cairan keringat atau cairan urin juga gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak punya penyakit kanker tapi ada keluhan di sini, contohnya kakak-kakak yang suka keputihan berlebih atau suka nyeri haid, konsumsinya nanti cukup 2 kali sehari saja. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau untuk pencegahan itu cukup 1 kali sehari selama 3 bulan, nanti tercegahnya 5 tahun. Kalau untuk penyakit kanker dan tumor 3 kali sehari sampai sembuh. Kalau penyakit umum seperti ini silahkan dikonsumsi 2 kali sehari juga sampai sembuh. Nah, terakhir ini sumber materi dari yang tadi saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, ini saya perkenalkan di yayasan juga ada dokter penanggung jawab yaitu Dokter Eka Prihatna, spesialis bedah dan juga onkologi atau spesialis penyakit kanker dan tumor ya. Nah, Bapak Ibu, materi telah selesai saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator dan pemandu acara untuk dampingi sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, baiklah. Terima kasih Ibu Nadza. Baiklah, berikan tepuk tangan untuk Ibu Nadza yang telah memaparkan materinya secara virtual. Luar biasa, sangat inspiratif dan memberikan insight kepada kita semua pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Selanjutnya, saya akan membuka kesempatan untuk para peserta yang ingin bertanya. Namun sepertinya sudah banyak pertanyaan Ibu untuk Ibu ada di kolom chat. Saya izin untuk membacakan satu-satu ya Ibu. Oke. Yang pertama, nama Alfonsus, asal dari Balendah, Bandung. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara pikiran, emosi, dan perkembangan tumor atau kanker? Yang kedua, ada Pestama, asal Dolok Sanggul. Pertanyaannya, kenapa pada saat berdiri mau pusing dan jatuh, apa kendalanya? Nama Nancy, asal Bandung. Apakah nyeri pada payudara bisa merupakan tanda Boy Fernando, Kota Bogor, kita sering mendengar bahwa deteksi dini dapat menyelamatkan nyawa, namun banyak orang masih enggan melakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Ibu, apa penyebab utama masyarakat kurang melakukan deteksi dini kanker dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, baik Ibu, mungkin di 5 pertanyaan ini terlebih dahulu agar bisa dijawab oleh Ibu Nadza terlebih dahulu. Baik, yang pertama mungkin dari pertanyaan sebentar. Dari Pak Alfonsus ya, Bu ya. Oh iya, betul, Pak Terkait Alfonsus. apakah ada hubungan antara pikiran, emosi, dan Emosi dan perkembangan. perkembangan. Jadi memang untuk penyakit kanker dan tumor ini salah satu faktor pemicunya juga bisa dari faktor pikiran ya, pikiran emosi atau pikiran yang berlebih sehingga menjadi faktor stres mungkin ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan seseorang cenderung mengalami stres atau pikiran yang berlebih atau emosi yang berlebih, itu biasanya bisa berpengaruh pada imun ya atau imunitas kita dalam tubuh. Kalau semisal imun kita melemah, sehingga bisa mudah diserang oleh virus-virus atau sel-sel yang salah satunya adalah sel kanker tadi gitu ya. Jadi kalau semisal stres berkepanjangan itu bisa melemahkan imun kita. Jadi baiknya kalau misalkan sebisa mungkin untuk mengendalikan emosi, mengendalikan juga pikiran agar tidak terjadi stres yang berkepanjangan sehingga bisa menjaga imun kita untuk tetap stabil dan juga tidak turun begitu mungkin ya cara jawaban singkatnya Baik, gitu. terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Nancy, asal Bandung, apakah nyeri pada payudara bisa merupakan tanda kanker? Nyeri pada payudara itu
apakah bisa menyebabkan kanker atau tidak? Ya, tergantung ya. Karena memang nyeri di payudara itu ada yang nyerinya berlebih, ada yang memang nyerinya muncul pada saat menjelang mau menstruasi. Contohnya kan kita suka kadang ada pembengkakan di payudara, ada rasa nyeri atau tidak nyaman. Kalau semisal nyerinya tidak berkepanjangan, itu biasanya tidak bukan ciri khas dari kanker payudara. Tapi kalau misalkan nyeri yang muncul semakin hari semakin nyeri, kemudian juga durasi nyerinya lama sampai berhari-hari atau mungkin lebih dari 1 minggu, sebaiknya dilakukan segera pemeriksaan ke dokter supaya dilihat eh, apa namanya akar dari nyerinya itu apa, karena bisa jadi itu juga nyeri yang bisa memicu menjadi kanker payudara begitu. Jadi dilihat dari durasi sakitnya dulu. Oke, baik. Selanjutnya, Vika, Komcap Jakarta Timur. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui resiko kanker dari faktor keturunan dan berapa persen terkena kanker karena keturunan? Sebentar saya cari pertanyaannya dulu ya. Oh, terkait bagaimana kita mengetahui resiko karena keturunan. Untuk mengetahui resiko karena keturunan itu bisa mungkin nanti dari keluarganya diketahui dulu apakah ada faktor keturunan dari atas-atasnya dari bapak atau ibu atau kakek atau nenek. Kalau semisal tidak ketahuan, misalkan kita bisa periksakan sendiri ke rumah sakit ada dengan cara apa namanya pemeriksaan DNA juga itu sudah ada pemeriksaannya, jadi nanti untuk dilihat dari faktor keturunannya juga kalau seberapa persen. Kalau untuk sekarang untuk faktor dari keturunan itu memang sudah tidak cukup tinggi ya bisa memicu kankernya, karena yang paling tinggi untuk faktor pemicu kanker yang paling tinggi sekarang dari faktor makanan, jadi kurang dari 50% sebetulnya kalau untuk faktor keturunan seperti itu. Kalau untuk pemeriksaannya sendiri sudah ada dari tes DNA-nya juga sudah ada di rumah sakit. DNA kanker namanya. Begitu. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada dari Kak Boy Fernando dari Kota Bogor. Kita sering mendengar bahwa deteksi dini dapat menyelamatkan nyawa. Namun, banyak orang masih enggan melakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Ibu, apa penyebab utama masyarakat kurang melakukan deteksi dini kanker dan bagaimana cara mengatasinya? Baik. Jadi kalau menurut saya, kenapa banyak orang yang belum mau untuk melakukan deteksi dini atau pemeriksaan? Yang pertama, kurangnya edukasi langsung kepada mereka terkait bahaya kanker, terkait siapa saja yang bisa terkena kanker atau faktor resikonya seperti apa. Jadi belum adanya pendekatan. Nah, maka dari itu kami yang bergerak untuk melakukan edukasi secara langsung, secara menyeluruh ke semua masyarakat, supaya masyarakat mulai mau melakukan yang namanya pencegahan atau deteksi secara dini. Karena kebanyakan ketika kita tanya di lapangan, kenapa tidak mau deteksi dini? Yang pertama takut pada saat pemeriksaan. Kenapa takut? Contoh Bu, saya takut. Takutnya saya datang periksa sehat, setelah periksa saya malah ketemu penyakit. Jadi sayanya jadi takut untuk diobati. Nah, jadi kita bergeraknya itu kita berikan pemahaman kepada masyarakat, justru jangan takut untuk diobati, tapi takut kalau semisal penyakitnya makin parah, takut kalau tidak diobati. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu sudah kami lakukan tugasnya, kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat supaya tidak takut untuk periksa seperti itu. Nah, salah satunya kita kalau pada saat penyuluhan secara langsung, kita juga menyediakan Bu program pap smear gratis ya, khusus untuk yang sudah ikut penyuluhan seperti itu. Hanya dari 3 tanda yang sudah disebutkan tadi, apakah ada faktor juga dari makanan atau tidak? Baik, kalau tanda-tanda kanker serviks itu memang yang ciri khasnya yang tadi saya jelaskan, tanda gejalanya. Kalau dari faktor makanan itu juga paling bisa faktor makanan atau wanita yang terlalu sering merokok, contohnya ya itu juga bisa beresiko atau meningkatkan faktor resiko terjadinya kanker rahim pada wanita. Jadi kalau untuk makanan itu tidak spesifik hanya kanker rahim saja, tapi bisa mengakibatkan atau memicu semua sel kanker apapun jenisnya, apapun jenis kankernya. Tidak hanya kanker rahim saja. Tapi untuk ciri khas dari kanker rahim, tadi yang dijelaskan saja biasanya, ciri-cirinya begitu. Baik. Oke, baik. Untuk Kak Teresia dan juga Kak Kak Teresia sama Kak Santi, ini sepertinya tadi pertanyaannya sudah sama ya dengan Kak Vika. Apakah terkait dengan ada keturunan atau tidak untuk kanker ya? Jadi sama kemungkinan jawabannya. Next kita lanjut ke Kak Margarete Maria. Faktor genetik dan pola hidup
ada berbagai mitos tentang penyebab kanker yang beredar di masyarakat. Apa saja mitos yang sering disalahpahami dan bagaimana kita bisa lebih kritis dalam memilah informasi seputar kanker? Baik, terkait sebentar. Berbagai mitos penyebab kanker yang beredar di masyarakat ya. Saya rasa sih masyarakat sekarang sudah lebih bijak ya, lebih pintar juga dalam memilih mana yang memang beritanya benar, mana yang tidak benar juga. Jadi lebih bisa memilih antara mana yang fakta dan juga yang mitos. Kalau misalkan mitos penyebab kanker sih rata-rata ya biasanya dari faktor radiasi gitu ya. Sebetulnya kalau radiasi itu bukan mitos Ibu, tapi lebih sedikit bisa memicu faktor kankernya. Jadi tidak sebegitu apa ya namanya signifikan dalam menyebabkan aktifnya sel kanker dalam tubuh. Lalu ada lagi mitos kalau misalkan makan ya dari faktor makanan. Kalau yang fakta kan makanan yang mengandung zat karsinogen. Kalau mitosnya bisa dari makanan yang misalkan contoh dipakai alat contoh pakai air fryer atau microwave gitu ya atau pakai alat-alat. Nah, itu kan ada yang bilang kalau misalkan bisa menyebabkan kanker. Jadi lebih baiknya dimasak biasa saja. Nah, itu sebetulnya mitos. Ada lagi saya pernah baca terkait penggunaan deodoran katanya bisa untuk memicu sel kanker payudara itu juga mitos ya. Dan sebetulnya lebih banyak lagi sih Bu. Jadi kalau untuk mitos-mitos itu cara kita tahu itu mitos atau tidak mungkin bisa dilihat dari sumbernya. Kalau misalkan sumbernya dari yang tidak bisa kita cek kebenarannya berarti itu tidak perlu dipercaya juga berarti itu mitos gitu. Mungkin sebagian misalnya jawabannya seperti itu Ibu. Iya, baik. Terima Rata-ratanya. kasih. Ya. Oke, maaf tadi ternyata yang sama itu Kak Teresia sama Kak Vika ya. Untuk Kak Santi Manurung, pertanyaannya adalah, kalau misalnya sudah pernah operasi miom, apakah ada atau tidak kemungkinan untuk memiliki keturunan? Kalau misalkan untuk pengangkatan miom masih bisa punya keturunan atau tidak? Jawabannya masih, karena banyak juga rekan saya bahkan atau pasien-pasien kami yang sudah dilakukan pengangkatan miom itu masih bisa punya keturunan. Selagi masih ada rahim ya, jadi selagi masih ada rahim itu masih bisa punya keturunan, begitu kurang lebihnya. Kalau Baik, miom itu tidak berpengaruh pada adanya keturunan atau tidak. terima kasih. Selanjutnya Kak Pestama mau bertanya, kenapa kalau menstruasi 4 hari atau 3 hari, kalau nggak 1 bulan, nggak datang bulan, itu apa kendalanya? Kalau semisal menstruasi yang keluarnya tidak rutin gitu ya, Ya, nah itu bisa banyak faktornya. Pertama bisa memang dari hormon, atau bisa juga dari sebelumnya ada faktor stres, bisa juga dari faktor makanan gitu ya. Itu sebetulnya hal yang biasa begitu. Tapi kalau semisal dirasa kitanya resah atau khawatir, itu bisa dilakukan pemeriksaan begitu. Jadi sebetulnya nggak apa-apa, yang penting kalau misalkan nggak keluarnya sampai lebih dari 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan itu baru harus lebih dilakukan pemeriksaan seperti itu. baik. Oke, ada 2 pertanyaan lagi, Ibu. Yang pertama dari Kak Paulus Bima, Jakarta Timur. Izin bertanya, apakah tumor bisa disembuhkan? Tumor bisa disembuhkan atau tidak? Tumor kanker itu pasti bisa disembuhkan. Kalau apa? Kalau lebih cepat dilakukan proses pengobatan, kemudian juga apa namanya dengan menghindari faktor-faktor pemicunya juga gitu. Jawabannya bisa bisa disembuhkan. Selagi lebih cepat proses pengobatannya dan sampai selesai ya. Jadi nggak setengah-setengah proses pengobatannya begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, satu pertanyaan terakhir ya Ibu, dari Kak Clara, di mana kami dapat vaksin serviks yang murah dari program pemerintah dan bagaimana caranya? Jadi kalau terkait vaksin Cervarix ini yang tadi 2 jenis vaksinnya sebetulnya sih setiap rumah sakit juga beda-beda ya harganya sesuai dengan jenis vaksin yang dipilih oleh kitanya sendiri karena tadi ada jenisnya yang Cervarix, ada yang Gardasil. Biasanya kalau yang memang harganya mahal Gardasil ya, apalagi Gardasil 9 gitu. Tapi kalau untuk yang vaksin gratis saya pribadi sih belum tahu ya terkait program pemerintahnya karena memang biasanya vaksin ini dilakukan secara berbayar gitu. Kalau misalkan mau dilakukannya di mana? Di puskesmas bisa, di rumah sakit juga bisa, atau di klinik juga bisa gitu. Tapi kalau untuk terkait program yang
gratis dari pemerintah atau mungkin yang murahnya. Nah, itu mungkin disesuaikan dengan vaksin yang kita pilih jenisnya dan juga tempatnya mungkin ya. Karena ada rumah sakit yang berbeda-beda juga harganya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Oke, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi ya untuk terakhir dari Kak Ari Komda Banten. Pertanyaannya, kalau kanker atau tumor yang ada di anak balita, apakah karena memang adanya faktor keturunan atau ada faktor lain? Baik. Jadi kalau untuk di anak-anak misalkannya yang terkena kanker, apa faktornya? Memang paling besarnya dari faktor genetik, Bu, dari faktor keturunan. Kalau misalkan dari faktor makanan atau mungkin dari pola hidup, itu hanya dari faktor penunjang saja. Tapi lebih besarnya memang dari faktor genetik atau adanya riwayat keluarga. Nah, selain itu mungkin bisa juga dari paparan radiasi atau mungkin terpaparnya dari bahan-bahan atau zat kimia ya, seperti tadi polusi atau asap-asapan mungkin. Jadi tinggal di lingkungan yang memang polusinya tinggi atau terpapar zat kimianya juga sering. Nah, itu juga bisa menjadi faktor penunjang. Tapi kalau untuk faktor paling pemicunya yaitu dari faktor riwayat keluarga atau genetik tadi begitu. Oke, baik Ibu Nabzat, ternyata masih ada satu lagi. Apakah boleh? Gak apa-apa ya. Oke, nah ini satu lagi dari Kak Gabriel. Eh, Kak Gabriele, Komcap Jakpus. Kalau untuk haid yang datangnya 1 bulan 3 kali itu, apakah normal atau tidak? Haid yang datangnya 1 bulan, Mm-mm. 3 kali. 1 bulan 3 kali. Mm-mm. Normal atau tidak ya? Sebetulnya kalau misalkan volume darahnya, jadi dalam 1 bulan 3 kali, tapi eh, nggak apa namanya nggak terus-terusan gitu, nggak 1 bulan full. Jadi ada jedanya, misalkan dari misalnya jedanya 1 minggu atau 2 minggu itu biasanya sih normal-normal saja sih Bu. Apalagi kalau misalkan di minggu pertama atau dilanjut lagi di minggu tengah, di minggu terakhir gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi dibarengi dengan munculnya tanda sakit yang berlebih, sehingga mengganggu aktivitas atau muncul volume darahnya berlebih sampai mengakibatkan mungkin pusing dan lain sebagainya, itu biasanya diperiksakan saja ke dokter seperti itu apa faktor yang pemicunya. Tapi kalau dikatakan normal atau tidak ya biasanya normal-normal saja begitu. Oke. Oke, baik. Teman-teman, sepertinya kita sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Sudah semua juga terjawab. Mohon maaf kalau masih ada yang belum terjawab karena waktu yang uh, sudah cukup sepertinya. Atau Oke, mungkin kalau nanti izin Kak, boleh. Oh iya. ya takutnya ada lagi yang ingin bertanya gitu atau Mhm. mungkin kurang paham terkait segi materi, mungkin saya bisa tampilkan nomor WhatsApp saja. Ya, Jadi boleh. nanti ditanyakan langsung melalui WhatsApp Siap. gitu ya. Kita berbagi Betul. ilmu di WhatsApp. Ya. Betul. Terima kasih Mohon Ibu. izin untuk Boleh. menampilkan nomor WhatsAppnya, Ibu. Siap, silahkan. Nah, jadi sebelum saya tampilkan nomor WhatsApp, nah mungkin seperti yang tadi izin Bapak Ketua sampaikan, barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin melakukan penyuluhan dengan kami secara langsung, boleh. Ini beberapa dokumentasi sebagian saya pernah penyuluhan di mana saja. Ini di daerah Bogor, di Polres Bogor, di daerah Cibinong bersama Ibu Bayangkari, ini di Kejaksaan Negeri daerah Cimahi, ini di Yonkap 4 Kijang daerah Cimahi juga, ini di Kodiklat TNI Angkatan Darat di daerah Bandung, kemudian ini di Basarnas Jawa Barat di Sumedang, ini di Basarnas Jakarta, ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ini di Sesco Angkatan Laut. Nah, kami juga dari yayasan ini menyediakan program bantuan dana bagi penderita kanker tidak mampu. Ini pada saat kami memberikan dana bantuan bersama Dinas Kesehatan Kota Bandung dan ini nomor WhatsApp saya. Boleh disimpan, kemudian bisa juga WA saya kalau semisal ada hal yang ingin didiskusikan gitu. Atau mungkin ingin bertanya secara personal, intim mungkin boleh. Siap, baik. Terima kasih Ibu. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Nabza atas semua presentasinya. Kemudian, marilah teman-teman
kita diskusi kita pada malam hari ini dapat kita simpulkan bahwa kanker dan tumor merupakan tantangan kesehatan yang bisa menimpa siapa saja. Namun, dengan pengetahuan yang tepat, deteksi dini, serta pola hidup sehat, kita dapat meningkatkan peluang untuk mencegah dan mengatasinya. Hari ini kita telah belajar bersama mengenai pentingnya kesadaran, pemeriksaan rutin, serta dukungan bagi para penyintas kanker dan tumor. Mari jadikan informasi ini sebagai langkah awal dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan juga orang-orang terdekat kita. Ingat, kanker bisa kita lawan dengan kepedulian, aksi nyata, dan semangat kebersamaan. Tantangan kesehatan juga menjadi perhatian bagi kader pemuda Katolik, karena kesehatan yang baik akan mendukung peran aktif kita di dalam masyarakat. Harapan kita, generasi emas kader pemuda Katolik, semakin peduli terhadap kesehatan diri sendiri, sesama kader, serta keluarga kita. Dengan demikian, seminar kesehatan kita malam ini telah resmi selesai. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya kepada pembicara yang telah berbagi ilmu, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dan menyimak dengan antusias dalam sesi Zoom ini. Mari berikan tepuk tangan yang meriah secara virtual. Sebelum saya menutup sesi ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya selaku moderator pada malam hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dan dalam rapat kerja nasional Pemuda Katolik tahun 2025. Saya kembalikan sesi ini kepada MC Kanatalia. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Maria dan juga kepada narasumber kita, Bu Najza, yang sudah sama-sama memberikan edukasi kepada kita tentang tumor dan juga kanker. Saat ini kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Kita akan foto bersama. Saya minta kepada teman-teman untuk bisa membuka kameranya, open cam. Mungkin slide-nya diturunin dulu dari YPKI. Silakan dipandu Kak Delia. Oke, bentar. Oke, saya akan mulai tangkap layar yang pertama. Mari Bapak Ibu tersenyum. Satu, dua, tiga. Baik, disimpan dulu. Lalu kemudian layar yang kedua. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi kami atas kesediaan Bu Nazsa yang sudah memberikan kita materi pada malam hari ini, kami hendak memberikan sertifikat, sertifikat. Baik, sertifikat akan kami berikan setelah ini kepada Bu Naza. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bu Naza yang memberikan kita materi yang sangat luar biasa, kesadaran kepada kita anak-anak muda tentang pentingnya mencegah dan juga mengobati terhadap kanker dan tumor itu sendiri.
Akhir kata kami segenap panitia dari uh, webinar Health Talk pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah membantu, juga kepada semua peserta yang telah hadir pada malam hari ini yang sudah membersamai kita untuk uh, webinar pada malam hari ini. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat malam untuk kita semua. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Komda Jabar. Mantap.